Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat atas apa yang kita lakukan. Allah yang Maha melihat sekecil apapun yang kita lakukan, seremeh apapun yang kita lakukan, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membahas salah satu asma Allah, nama Allah, yaitu Al-Basir. Nama ini sering diulang di dalam Al-Quran lebih dari 40 kali dalam beberapa tempat. Di antaranya firman Allah, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Melihatnya Allah beda dengan melihatnya kita. Kalau penglihatan kita terbatas, penglihatan Allah tidak terbatas. Kalau kita melihat dengan mata, Allah tidak melihat dengan mata. Wallahu a'lam. Allah melihat dengan apa? Seperti yang saya katakan kemarin, alhamdulillah Allah menjadikan penglihatan kita terbatas. Bayangkan kalau kita bisa melihat semuanya. Kita bisa melihat jin, kita bisa melihat yang lain-lain. Pasti hidup kita ini tidak akan tentram. Karenanya Allah batasi penglihatan kita. Dalam surat Al-A'raf ayat 27 Allah berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya jin dan kabilah-kabilahnya melihat kamu dari satu tempat yang kamu tidak dapat melihatnya. Kita nggak bisa melihat jin. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar hidup kita tentram. Dibatasi penglihatan kita. Jadi bedanya penglihatan Allah tidak terbatas. Ya. Sedangkan penglihatan kita sangat terbatas. Dalam surah An-Nisa ayat 58 Allah berfirman, "Innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, di sini didahulukan kata-kata sami'an basira. Di dalam Al-Qur'an Allah mendahulukan pendengaran daripada penglihatan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar. Kami ciptakan untukmu pendengaran dan penglihatan. Ini juga menjadi pertanda bahwa yang Allah ciptakan pertama kali adalah pendengaran. Ya. Baru kemudian penglihatan. Makanya bayi kalau baru lahir itu dia mendengar dulu, dia belum melihat. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 265 Allah berfirman, "Wallahu bima ta'maluna basir." Dan Allah melihat apa yang kamu perbuat. Allah melihat apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan sendirian dengan handphone kita, dengan laptop kita, apalagi dengan wifi yang kencang, ya. Kalau kita melihat yang tidak baik akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat yang baik, kita mendapatkan pahala. Ya, sadarilah ketika kita bermaksiat sendiri dengan handphone kita, kita melihat konten-konten yang tidak baik, Allah menyaksikan apa yang kita lihat.
Dan Allah akan menghisap apa yang kita lihat. Allah akan perhitungkan apa yang kita lihat. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu akan ditanya tentang nikmat tersebut. Salah satunya apa? Nikmat melihat. Nikmat mata. Salah satu bentuk bersyukur atas nikmat mata yang Allah berikan adalah kita melihat hal-hal yang baik. Kita gunakan untuk membaca Al-Quran, kita gunakan untuk membaca buku-buku agama, kita gunakan untuk membaca hadis. Wallahu basirum bil ibad, dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Dalam surah Al-Mulk ayat 19 Allah berfirman, innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Innahu bi'ibadi khabirum basir. Sesungguhnya dia maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi maha melihat. Dalam surat Al-Isra ayat 17 Allah berfirman, wa kafa bi rabbika bidzunubi ibadihi khabiran basira. Dan cukuplah Rabbmu maha mengetahui lagi maha melihat dosa hamba-hambanya. Al-Basir adalah zat yang melihat segala sesuatu meskipun kecil. Ya. Dia dapat melihat seekor semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di malam yang sangat gelap. Itulah Al-Basir. Dia dapat melihat perjalanan makanan dalam tubuh manusia. Kita makan. Makanan itu berjalan ke usus, ya, ke usus besar sampai keluar dari dubur kita. Ya. Itu Allah lihat. Ya. Dia melihat apa yang ada di bawah lapisan bumi yang 7. Kita hanya bisa melihat di atas bumi. Allah melihat apa yang ada di bawah bumi. Dia sanggup melihat gerakan alis mata dan mata-mata yang khianat. Ya, kadang kan kita lagi ngobrol sama orang kan, mungkin kita main mata untuk berbohong. Allah tahu, Allah melihat gerakan mata itu. Atau mungkin kita melihat lawan jenis itu tidak tahu kita lihat, tapi Allah melihat, kita melihatnya. Nauzubillah min dzalik. Nastaghfirullah wa natubu ilaih. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, Al-Basir adalah yang sempurna penglihatannya. Dia melihat perincian penciptaan seekor semut yang kecil. Allah melihat itu. Dan Allah melihat anggota tubuh daripada semutnya, dagingnya, darahnya, otaknya, urat-uratnya. Dia melihat itu. Kita mungkin gak bisa melihat mana otak semut, mana darah semut, mana ususnya semut. Allah melihat itu semua. Karena dia yang menciptakannya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hal yang wajib untuk diimani bahwa Allah Ta'ala melihatnya dengan kedua matanya yang layak bagi kemuliaan dan kebesarannya. Allah berfirman, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Di sini digunakan kata-kata a'yun. A'yun artinya ain, mata. Allah melihat dengan mata, tapi matanya Allah tidak sama dengan matanya kita. Kita tidak boleh membayangkan bagaimana mata Allah. Yang penting laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai tangan, tapi tangan Allah tidak bisa disamakan dengan tangan kita, ikhwatal iman. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah berkata, kita mengatakan Rabb kita memiliki kedua mata yang dengannya dia melihat apa yang ada di bawah tanah dan lapisan bumi yang ketujuh dan apa yang ada di langit
serta yang ada di antara keduanya, dari yang kecil hingga yang besar. Tidak ada yang tersembunyi baginya sesuatu apapun. Dia melihat apa yang ada di bawah lautan dan ombaknya, sebagaimana dia melihat arsy yang dia bersemayam di atasnya. Ya, jadi kita mengatakan apa yang Allah katakan. Allah mengatakan dia memiliki mata, kita katakan dia memiliki mata. Allah mengatakan dia memiliki tangan, kita katakan dia memiliki tangan. Tetapi Allah mengatakan tidak ada yang serupa dengan dia, maka kita pun mengimaninya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan Allah itu Al-Basir. Ya, Allah yang Maha melihat. Ya. Nah, di sini dikatakan innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah melapangkan rizki kepada siapapun yang dia kehendaki dan menyempitkan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya. Allah lihat, oh hamba ini pantas dilapangkan rezekinya. Oh hamba ini belum pantas dilapangkan rezekinya, sehingga disempitkan dulu. Allah tahu itu. Allah lihat. Semuanya itu pasti dengan hikmah. Man arafallah azalat tuhmah wa qala kullu fi'lihi bihikmah. Barang siapa yang mengenal Allah, dia akan mengatakan semua yang Allah lakukan pasti ada hikmahnya. Dia akan menghilangkan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memutuskan itu berdasarkan penglihatannya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Fussilat ayat 40 Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mereka tidak tersembunyi dari kami. Maka apakah orang-orang yang dilemparkan ke dalam neraka lebih baik, ataukah orang-orang yang datang dengan aman sentosa pada hari kiamat? Perbuatlah apa yang kamu kehendaki, sesungguhnya dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Fussilat ayat 40. Allah melihat orang-orang yang mengingkari ayat-ayatnya, orang-orang yang tidak mau beriman kepadanya, Allah melihat. Jadi kita tidak usah khawatir. Orang-orang yang menghina Islam, orang-orang yang menyerang Islam, apakah Allah tidak melihatnya? Allah melihatnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membuat perhitungan dengan mereka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya kita sebagai seorang muslim, kita tidak boleh sedih dan takut. Allah takhafu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Sesungguhnya kamu adalah orang yang unggul ketika kamu orang-orang yang beriman. Dalam surah Ghafir ayat 20 Allah berfirman, wallahu yaqdi bil haqq walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'in innallaha was-sami'ul basir. Dan Allah menghukum dengan keadilan, dan sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah tidak dapat menghukum dengan sesuatu apapun. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, Allah lihat itu. Tapi Allah biarkan. Allah tidak paksa orang untuk masuk ke dalam agama Islam. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Tapi kalau kita sudah masuk dalam agama Islam, nggak ada lagi kita ngomong disuruh sholat bilangnya nggak ada paksaan dalam masuk agama Islam. Tidak. Kalau kita sudah masuk Islam, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. La ikraha fid din itu sebelum masuk Islam. Lau syaa rabbuka la amana kullu man fil ardi jami'an afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Kalau Allah pengen semua yang di bumi ini beriman, apakah kamu memaksa manusia untuk menjadi orang-orang yang beriman? Allah saja tidak memaksa. Maka kita tidak boleh memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam. Kalau mengajak boleh. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 110 Allah berfirman,
dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat. Dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mengharap ridha Allah, mereka tidak pernah letih dalam beramal soleh, tidak pernah letih dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Karena mereka yakin Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Wa qul i'malu, dan berbuatlah, fasyarallahu amalakum, maka Allah akan melihat amal-amalmu. Rasul juga akan melihat semuanya. Orang beriman melihat semuanya. Sehingga orang yang ikhlas tidak pernah lelah. Kalau lillah tidak pernah lelah. Tapi kalau tidak lillah, dia akan lelah. Karena dia mengharapkan pujian manusia, mengharapkan penglihatan manusia. Ria itu kan ada kata-kata ro'a yara, pengen. Ro'a yara itu artinya melihat, pengen dilihat manusia. Maka ciri orang tidak ikhlas itu 4. Kalau dipuji semangat, kalau tidak dipuji tidak semangat. Kalau dilihat orang semangat, kalau nggak dilihat orang nggak semangat. Itulah ciri orang riya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, meyakini apa hikmah, apa yang bisa kita amalkan. Allah Maha melihat. Ketika kita meyakini Allah Maha melihat, maka buahnya adalah apa buahnya? Itu bisa mencegah kita daripada perbuatan maksiat. Dimanapun saja Allah ada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, di mana saja kamu berada Allah bersamamu. Maka Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Bertakwa di masjid mudah, tapi bertakwa di pasar, bertakwa di kantor, bertakwa di luar negeri, di satu tempat di mana dia jauh daripada keluarga kita. Terkadang orang tergoda untuk melakukan maksiat. Tapi bagi orang yang beriman, Allah ada di kantor, Allah ada di pasar, Allah ada di sekolah, sehingga tidak mungkin dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, di sini ada cerita yang dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Ada seorang laki-laki pernah merayu seorang wanita di tengah gurun pasir pada malam hari untuk berzina tentunya. Tapi wanita itu menolak. Kemudian lelaki itu berkata kepadanya, tidak ada yang melihat ini gurun pasir, melainkan bintang-bintang yang hanya melihatnya. Si wanita pun berkata, lalu di manakah yang menciptakan bintang-bintang tersebut? Ya. Bukankah dia juga melihat kita? Allah berfirman, alam ya'lam bi anna Allah yara? Tidakkah kita mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatanmu? Maka cukuplah ini sebagai pencegah untuk kita untuk melakukan maksiat. Itulah ihsan. Ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu. Kau menyembah Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka Allah melihatmu. Allah bukan tidak terlihat, tapi mata kita yang tidak mampu untuk melihatnya. Allah tidak terlihat karena dia begitu dekat. Allah tidak terlihat karena mata kita yang belum bisa menjangkaunya. Sebagaimana kelelawar yang tidak bisa melihat di siang hari. Bukan siangnya yang tidak ada, tetapi matanya yang tidak bisa melihat. Mudah-mudahan dengan memahami makna Allah Al-Basir, itu semua bisa mencegah kita untuk melakukan maksiat dimanapun kita berada. Dan menjadikan kita orang yang bertakwa dimanapun kita berada. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam aqulu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.